tantangannya paling karena ada beberapa main sama jadi kita perlu lagi itu kita juga udah kenal sebelumnya kayak baby aku udah kenal baby sebelumnya udah kenal ini juga itu kalau konsep baru. Terus kalau buat karakter sebelumnya aku juga udah kenal sama Bang P gitu, jadi dia dari awal udah ngasih tahu banget soal karakternya, soal ceritanya ini berjalan akan seperti apa dan lain-lain. Jadi kalau gambar karakternya sesuai kayak yang juga di dalam, dia seorang Evan ini yang gue mainin itu seorang polisi yang polisi muda yang berbakat gitu, yang berprestasi, yang dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dia bisa menjadi seseorang yang baik dan dia punya tugas untuk menelusuri keluarga Dewi Guno ini gitu. Dan sepanjang perjalanan itu ketemu sama Alexa. Jadi kita akhirnya punya tujuan yang sama. Itu sih dan aku karakternya tuh opposite-nya. Aku sebaliknya dari Evan. Jelasin dong. Oke. Jadi dia Dewi Guno ini lahirnya di tahun jadi dia tuh punya tanggung jawab dari bapaknya yang dia punya bisnis yang sangat besar dan sangat provokatif dan pressurizing other business. Jadi dia punya tanggung jawab yang sangat besar. Tapi dia juga punya passion yang dia nggak bisa lakukan. Jadi itulah challenge-nya dari Liam. Kalau challenge dari aku sih, don't think this challenge, they're all so good. Jadi aku benar-benar nyaman. Dan aku juga langsung nyaman sama Bang Pei, sutradara kita. Dan juga aku selalu pengen shooting series crime thriller, so why not? Yeah, so I enjoyed it. Perfect Strangers yang akan tayang di video. Enjoyable. Kemudian aku. Yes. Alexa. Mungkin pertama mulai dari tadi dijelasin, mungkin udah pada nonton di awal, memang dia hanya punya ayah, tapi ayahnya juga dari umur dia 3 tahun sudah langsung masuk penjara dan ibunya meninggalkan dia juga. Nggak tahu di mana, nggak pernah tahu juga, nggak kenal, nggak tahu mukanya seperti apa. Katanya ke Belanda, tapi juga akhirnya apa ya, sudah ada kepasrahan bahwa ya memang dia sudah tidak merasakan keberadaan ibu. Jadi tumbuh seperti ya anak remaja pada biasanya, tapi sampai akhirnya dimulai cerita ini di umur 25 tahun, di mana dia apa ya, akhirnya pertama kali menemukan rahasia di balik kenapa ayahnya masuk penjara. Ya, karena mungkin sudah semakin dewasa juga, semakin mengerti, dan itu dikasih tahu bahwa ternyata ayahnya itu nggak bersalah gitu. Dan kalau keluar dari penjara malah takutnya nanti akan bisa dibunuh atau apa gitu. Jadi akhirnya situasi bikin Alexa harus beradaptasi menjadi apa ya, dewasa dengan sendirinya dan tiba-tiba harus menyelidiki demi keluarganya. Tapi kalau tantangannya sendiri pasti banyak sih, aku jujur. Dari pertama memang ini kan ceritanya lumayan berporos di kehidupannya Alexa, Liam, Evan, ke yang lain-lainnya. Jadi lumayan berat bebannya dan tantangannya, tapi lebih ke kalau teknisnya kayak aku ya naik motor kopling, mungkin udah sempat tahu juga, belajar dulu karena emang nggak pernah sebelumnya. Terus action lagi sebelumnya udah pernah, tapi tetap harus butuh banyak latihan, preparation sama Maxine juga sama Lukas. Terus abis itu apa lagi ya, masak. Jadi 3 hal yang harus aku persiapkan sebelum syuting ini. Tapi kamu nggak suka masak? Kenapa? Nggak suka masak? Tidak pernah interest ke situ, aku suka baking. Jadi pas disuruh masak tuh kayak jadi harus ada sedikit workshop dulu gitu. Maksud untuk naik motornya sendiri ada cedera nggak sih, mengalami hal itu juga nggak? Alhamdulillah enggak, makanya syutingnya juga berjalan dengan lancar dan persiapannya juga mbak. Latihannya dijaga banget sih sama kru-krunya juga. Akunya juga nggak yang sotoy gitu, jadi pelan-pelan belajarnya one take gitu langsung bisa. Iya, dua kali banget latihannya kan langsung bisa kan? Dia langsung mau coba angkat-angkat gitu. Langsung stand. Gimana rasanya dibonceng naik motor sama Seru. Aneh nggak sih gitu? Nah, awalnya pertama kali tuh kayak, aman ya, beb, aman ya, oke. Walaupun saya Malam-malam lagi kita waktu Iya, itu. sini
hampir pagi ya. No, tapi dia serius sekali. Aku tak tahu. Aku tak Serius lah orang That's what I'm sukses. saying. Yes. Dia tuh profesional, jadi dia tuh nggak akan kayak setengah-setengahin profesionalismenya dan Terima kasih. pekerjaan dia. Baik kan? Keren. Kalau Melisa sendiri singkatnya adalah Melisa itu teman masa kecil Liam dan Lukas. Sorry. Tadi gimana? Melisa itu teman masa kecil Liam dan Lukas. Terus sampai saat dia sudah dewasa, akhirnya dia bekerja di perusahaan Hadi Kuno. Kemudian dia tuh suka sama Liam dari dia masih kecil. Tapi yang suka sama Melisa itu bukan Liam sendiri, tapi adalah Lukas. Sorry ya. Iya, terus ini 3. Makanya sampai tiba-tiba Aksa itu muncul di keluarga Hadi Wiguno, Melisa ini orang pertama yang dia curiga sama gerak-geriknya Aksa. Itu aja sih. Oke, kalau Lukas, simple sih. Lukas kan itu ada cirinya Liam. Dan Liam itu kan difavoritkan dan diemaskan sama keluarganya. Yang pastinya si Lukas ini yang kecil dan masih jadi adik ini pingin diakui di keluarga tersebut. Dimana keluarga itu kan emang powerful banget kan. Dan kita selalu terkena sama masalah kayak kita tuh emang mesti menjaga poros kita sebagai ya keluarga mafia gitu loh. Jadi ada tekanan itu juga dari keluarga kita walaupun secara tidak dibilangin sama ayah kita mungkin, tapi itu udah daging kan. Plus si Lukas ini karena membara-membara juga karena keluarganya kita ini, jadi akhirnya Lukas selalu apapun disenggol dikit pasti baku hantam. Bukan anak-anak yang sebenarnya tuh punya masalah banyak, tapi sebenarnya nggak sebanyak itu, cuma dia pengen nyari masalah banyak aja karena ketidakdewasaannya dia sangat childish. Dan tapi pemadam apinya dia cuma satu, yaitu Melisa yang sukanya sama Liam. kakak saya gitu. Intinya gitu. Maksud ini adalah dibilang series yang menurut kamu adalah bisa dibilang series di video ini kado spesial nggak sih dengan akhirnya rilis Oh ya. Jadi rilisnya tanggal 26, kita screening tanggal 23. Ulang tahun saya 22, ulang tahun 23. 16. So yeah, a lot of occasionnya lumayan pas sih. Dan what an occasion kita bisa kasih lihat satu juga ke teman-teman media, ke kita juga. Kita waktu itu syutingnya udah dari Agustus, you know. Jadi kita juga lumayan pengen nonton hasilnya dan kita juga sangat lumayan bekerja keras dengan series ini soalnya spektrumnya besar banget dari action ke romance ke komedi, you know. Jadi kita senang udah bisa kasih lihat ke penonton, ke masyarakat. tapi tadi kan ada adegan fight gitu ya. Sendiri belajar sendiri memang udah mampu sendiri atau gimana? Iya, jadi aku tuh udah pernah kerja sama Mas Tim itu dan memang udah pernah. Cuman aku lihat tadi aku kayak aku saya tangannya nggak kayak gitu. Ya obviously I will always criticize myself, you know, Yeah. to no end. Tapi ya udah berpengalaman, cuman udah lama. Di depan lama. Mam. Surprise. Apa sih Kira surprise-nya buat dia. Kira buat lu. Jadi itu tadi momen sih kayak So yeah, it was nice. Terima kasih buat video, buat screenplay juga yang udah ingat yang ulang tahun kita. Iya. ada wishlistnya nggak sih? Wish ulang tahun sekarang buat kalian di mana? Wish. Wishlist. You know, the perfect strangers to go well. Orang nonton. Kalau baby sendiri gimana? Iya. Oh iya baby. Oh iya. Surprise baby. Terima kasih ya waktu berkesempatan walaupun tidak ada direncanakan, tapi alhamdulillah happy banget karena emang ini project aku pas satu-satunya tahun lalu project aku satu-satunya dan akhirnya tayang tuh ditunggu-tunggu banget sih, jadi alhamdulillah bersyukur banget. Apalagi mungkin sebentar lagi ya baru benar-benar tayang 26 April di Terima kasih ya, thank you semuanya.